gas air mata? Terus apa itu ini? Putih-putih di bawah mata? Gimana cara mencegah agar kita tidak terkena gas air mata? Bagaimana juga cara mengatasi kalau sudah terkena itu gas? Yuk, simak penjelasannya. Namanya gas air mata, tapi sebenarnya itu bukan gas ya. Itu adalah sebuah bahan kimia berbentuk padat di suhu ruangan, yaitu CS dan juga CN, dilarutkan dalam air, terus disemprot dalam bentuk aerosol. Efek jangka pendek dari gas ini membuat mata jadi merah, berair, perih, sampai susah membuka mata. Kedua, mengenai kulit menjadi kemerahan, iritasi, bahkan bisa sampai melepuh. Ketiga, bisa mengenai saluran pernapasan, batuk, bahkan bisa sampai sesak napas. Nah, kenapa bisa? Di tubuh kita itu ada yang namanya saluran TRPA1 atau TRPA1 channel di ujung dari saraf-saraf yang membawa rasa nyeri. Kalau misalnya ada partikel-partikel kimia dari gas air mata menempel di situ dan merangsang, maka tubuh kita akan merasa seperti sangat nyeri, terbakar dan panas. Nah, uniknya, channel TRPA1 juga ini yang membuat kita merasa perih kalau kita lagi makan wasabi atau potong bawang putih. Bahayanya itu kalau kita sering terpapar oleh gas ini bisa menyebabkan dampak jangka panjang pada mata seperti glaukoma dan katarak. Apalagi kalau kita sudah terpapar dalam waktu yang lama dan juga jumlah yang besar, bisa menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, PPOK, edema paru, bronkitis, apalagi orang-orang yang sudah memiliki penyakit pernapasan sebelumnya. Nah, makanya harus hati-hati kalau orang yang sudah punya penyakit asma atau PPOK karena akibatnya bisa fatal, bahkan bisa sampai kematian. Bagaimana cara kita mencegah supaya tidak kena gas air mata ini? Yang paling bagus itu kalau kalian punya masker N95. Kalau tidak ada, bisa pakai masker biasa ataupun pakai handuk basah yang menutupi area hidung dan juga mulut. Yang kedua, bisa pakai kacamata renang. Jangan pakai soft lens karena partikel kimianya itu bisa menempel di soft lens. Pakai pakaian yang agak tebal dan juga tertutup supaya gasnya tidak masuk dan menempel di kulit. Jangan sentuh wajah kita dengan menggunakan tangan. Lalu, bagaimana kalau kita sudah terlanjur terpapar? Segera menjauh dari lokasi kejadian dan usahakan naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau sudah terlanjur terkena mata, bilaslah mata dengan air mengalir ataupun bisa dengan cairan salin juga sekitar 10-20 menit. Kalian pasti sering lihat juga orang yang oleskan putih-putih di sekitar matanya. Itu kemungkinan besar menggunakan odol. Tapi ingat, jangan, karena itu malah bisa buat iritasi kulit tambahan. Sesampainya kalian di rumah, baju yang tadi kalian pakai segera lepaskan, taruh di ruangan terbuka selama 2 hari, lalu kalian bisa cuci. Kalian bisa bungkus ke dalam plastik ya, lalu nanti dibuka saat kalian sudah bisa mencucinya. Jangan campur dengan pakaian-pakaian yang bersih, karena bubuknya itu bisa aktif sampai dengan 5 hari. Setelah itu, mandi selama 20 menit dengan sabun dan air mengalir. Kalau misalnya gejala-gejala yang kalian rasakan seperti sesak, batuk, dan lain-lain tidak menghilang dalam 30 menit, segera cari pertolongan lebih lanjut di tenaga medis seperti dokter. Stay safe semuanya.